memuja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Salam Guru Penggerak Angkatan 11. Tak lupa salam dan sholawat tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah TKIP Permata kepada Ibu Cikis Prihadayani, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini seluruh perjalanan kita untuk bisa duduk bersama dalam rangka menghadiri undangan teman kita, saudara kita tentang seminasi budaya positif. Semoga nanti apa yang dikatakan Ibu Andi di kegiatan siang hari ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita praktekkan nanti di kelas ya. Dan semoga apa yang sudah kita ambilkan di sini tidak semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana kita bisa mensikapi ya semua ini dengan hal-hal yang positif dan hal-hal yang paling tidak bermanfaat. Jadi tidak kita di sini duduk memenuhi undangan, tetapi apa yang nanti disampaikan itu bisa kita terapkan, bisa kita serap. Itu yang penting dari kegiatan kita siang hari ini. Semoga nanti apa yang disampaikan Bu Ani itu bisa membantu kita untuk lebih meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik. Bagaimana seorang pendidik itu beretika, beradab, ya. Itu yang lebih penting. Tanpa adab, ya, ilmu itu tidak ada artinya. Jadi seorang pendidik harus benar-benar tahu di mana dia harus menempatkan posisinya sebagai pendidik dan mana dia sebagai pendidik dan sebagai teman untuk teman sesama sejawat, teman untuk anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dan kita jalani ini Allah ridho dan mendapatkan nilai pahala dari Allah dan tidak sia-sia apa yang sudah kita lakukan. Intinya seluruh sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cikis atas sambutannya. Menuju acara ketiga, mohon rekan-rekan semua kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Di sanalah aku berdiri.
yaitu langsung ya Bu, langsung diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan guru TKI Depan Mata yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama belajar bersama-sama bersama saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 11, di mana ini merupakan salah satu tugas yang harus saya lalui. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju? Mohon dijawab ya. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju Bu? Tidak setuju. Boleh alasannya dicari? Mendisiplinkan siswa itu bukan hanya dengan hukuman, tapi alasan indahnya atau hukuman anak-anak itu sudah mampu disiplin dan sesuai minat dirinya sendiri. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Setuju dengan pendapat yang Jatri? Tidak setuju. Tidak setuju. Yang Bu, boleh monggo. Mungkin dengan cara mendisiplinkan siswa kita bisa membuat kesepakatan bersama di kelas. Dengan apa yang bisa dilakukan dan kita anak-anak bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah disepakati. Terima kasih. Berarti pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Jawabannya tidak ya, tidak setuju. Baik, yang kedua, pemberian hadiah peningkatan prestasi siswa. Setuju? Pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Monggo dijawab setuju apa tidak? Ragu-ragu. Ada yang tidak, ada yang setuju. Tidak apa-apa. Kita di sini ini aja mau menyampaikan pendapat. Saya tidak menilai salah atau benar. Bagaimana menurut rekan-rekan? Ya kondisi Bu. Oh iya kondisinya. Ya kadang-kadang juga bisa meningkatkan prestasi. Kadang-kadang yang tidak boleh selalu begitu. Ya betul. Oke, baik lanjut. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Bagaimana? Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Sebaiknya bagaimana? Kita sebagai guru Tidak setuju. Tidak setuju. tidak setuju. Kenapa kok tidak setuju? Karena solusi itu anak-anak kan dari pribadinya sendiri, anak-anak itu memiliki kemampuan ya untuk menyelesaikan masalah meskipun itu di usia PAUD. Jadi paling tidak dirinya sendiri harus bisa menyelesaikan masalah yang ada yang terjadi pada dirinya sendiri. Baik, berarti kita sebagai guru istilahnya semuanya mendorong mengarahkan. Terima kasih guru. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini kita di sini ini berani menyampaikan pendapat. Ya, setuju. Boleh setuju? Guru berperan sebagai teman ya. Memang terkadang kita ya sebagai teman harus lebih dekat dengan anak. Nih, kadang anak yang datang dengan mood yang tidak nyaman. Bagaimana cara kita untuk mendekati mereka supaya lebih enak belajar di sekolah bersama kita. Lanjut ke titik. Di sini budaya positif ya. Apa sih itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep-konsep ini untuk menciptakan budaya positif. Nah, di sini saya di CGP di program guru penggerak sudah mendapatkan ilmu ya. Mungkin tidak semua saya kuasai mungkin ya. Yang intinya budaya positif itu ada 6 ya. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Cobalah buka. Ini ya
permainan sebentar. Coba kita biar meriah ya, nggak sepi kok. Satu, dua. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Itu si A. Teman Anda B, rekan Anda ya, yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Boleh di sini berdua, ini berdua. Satu sebagai A, satu sebagai B. Sepakat dulu, mana yang A? Saya tahu A, oke. Yang A mana? Oke. Silakan berperan dengan ini, Budi, boleh dengan bijinis ya. Ada yang A tadi sekuat tenaga, yang B membujuk dengan rayuan gombalnya untuk bisa membuka. Silakan dimulai sampai berhasil. Silakan buka, ada apa? Buka, ada apa? Tapi boleh, boleh ya. Silakan berusaha. Ya, berusaha buka. Langsung. Yang A sekuat tenaga. Hikmahnya bagaimana? Yang A tadi kan berusaha sekuat tenaga, yang B membujuk, merayu untuk membuka. Hikmahnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri. Begitupun sama anak ya. Kita tidak bisa mengontrol anak, tidak bisa. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah kita sendiri, ya anak sendiri. Kita hanya memfasilitasi saja. Itulah hikmah dari permainan tadi. Coba Pemila tadi berhasil? Tidak berhasil. Tidak karena Bu Endang, Bu Mila kuat dengan? Iya, betul. Bu Harma tadi siapa yang jadi? Bu Titi. Sampai udah uang ya? Iya. Bu siapa tadi yang jadi A? Bu Andi, nggak bisa juga. Oke, itulah ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Next, berdiri. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Realita kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita jangan memaksa pendapat kita harus diterima orang lain. Itu tidak benar ya Bu. Yang benar, kita memahami dulu pendapat kebersamaan. Jadi kita yang masuk ke sana ke anak-anak ya Bu. Kalau di sini ke anak TK ya, kita jangan memaksakan kehendak kita seperti itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi kalau di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan
Kalau di stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kita juga nggak boleh ya Bu, di suatu komunitas gitu, kita kekeh dengan pendapat kita sendiri. Nggak benar ya. Kalau bisa kita juga menghargai pendapat orang lain. Terima kasih. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita sudah ini ya Bu, menjadi sekolah penggerak sudah berapa tahun? 3 berjalan. Tentunya kita juga sudah ini ya, tidak asing mengenal profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Sudah hafal ya Bu? Lagunya ada. Oke, kita lagu itu ya, yang liriknya sudah aja. Baik. Siapa yang berkenan memegang mix? Saya kan udah apa Bu? Tidak apa cuma. Dari Tidak apa. Sirenya. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar royong, bernalar kritis, berkebinekaan global. Mari kita wujudkan. Inilah dimensi profil belajar Pancasila. Tepuk tangan kita semua. Masih hafal. Next, berdiri. Motivasi perilaku manusia. Dari ketiga ini, mana yang ini? Yang lebih ini ya, maksudnya lebih kita rasakan dan kita lakukan. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Mana yang sekiranya lebih bagus atau lebih baik kita lakukan. Oke, monggo sama alasannya. Menghargai dan menjawab orang yang mereka Mereka di sini menurut kita ya. jadi kita menjadi posisi itu anak-anak orang tumbuhnya itu bagaimana. Kita itu melayani sekuat tenaga kita untuk menunaikan hak-hak mereka. Terima kasih Bu Cantri. Saya plus ya Bapak Chandri. Siapa yang punya pendapat lain? Monggo. Tidak ada yang salah di sini. Tidak ada yang salah. Misalkan saya di sini pengen mendapat penghargaan atau imbalan, ya. Kan ada juga orang seperti itu ya, Bu ya. Ada juga yang menghindari ketidaknyamanan, ya, menghindari hukuman oleh amalnya dewi ya. Ini kan ada ya. Oke, next begini. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sepertinya lanjut ya, saya nggak kelihatan. Oke, saya berikan materinya. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Yang kedua, kalau konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kalau ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari dosen 2004.
konsekuensi atau hukuman? Rekan-rekan menjawab ya. Saya tanya ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagus. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Terima kasih. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Sepakat ya. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Betul. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Ya, hukuman. Kalau merusak pensil teman kira-kira bagaimana ya? Enggak. Bukan membersihkan WC ya. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Restitusi. 2. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, berarti teman-teman sudah paham ya, meskipun ya. Oke. Next, Bu Tiwi. Dihukum oleh penghargaan. Kadang penghargaan itu ya berefek berdampak juga Bu. Pengaruh jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya di sini misalkan kita kayak tadi ya lomba. Misalkan yang juara 1 saja yang dikasih hadiah, juara 2 tidak dikasih. Itu otomatis merusak hubungan. Kan aku juga juara meskipun juara 2. Nah itu salah satu nih penghargaan yang merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum motivasi dalam diri sendiri, intrinsik. Jadi tidak selamanya penghargaan itu memberikan efek yang positif. Next, nah kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa sekarang kok disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Oke, kesepakatan itu atau keyakinan kelas itu karena memang disepakati oleh antara murid dan guru. Kalau peraturan dari sekolah atau dari guru saja ya. Oke, itu bedanya. Terima kasih. Next, Jadi kalau keyakinan lebih kepada keyakinan atau kesepakatan yang dibuat. Bisa dilanggar. Iya, terima kasih banyak. Betul sekali. Iya, Karena dari hatinya. Oke, betul banyak. Next, nah yang ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira itu kenapa? Karena keyakinan atau peraturan? Keyakinan untuk apa melindungi kita sendiri kan? Baik. Kalau kita menganggap itu keyakinan, berarti kita sadar, ya sadar sebagai pribadi kalau menggunakan helm itu memang harus kita lakukan untuk keselamatan diri kita sendiri. Kalau itu berupa peraturan, karena kita hanya mentaati peraturan, ya mengukurkan kewajiban saja, itulah bedanya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kayaknya sama dengan yang tadi, ya. Kalau kita sadar, kalau diri kita sadar bahwa menggunakan masker dan mencuci tangan itu penting sekali bagi kesehatan kita, itu berupa keyakinan. Kalau kita hanya menggugurkan ada aturan harus menggunakan masker, itu hanya peraturan saja. Kita menggugurkan, kita melaksanakan peraturan yang ada. Itu bedanya. Next, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah.
Berarti pendapat teman-teman tadi betul semua. Terima kasih. Tepuk tangan juga. Next, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Teman-teman sudah melakukan semua ya? Buat kesepakatan kelas semua ya? Sudah. Ya, ini hanya langkah-langkah. Boleh saya bacakan nih? Mempersilahkan warga sekolah siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. 2. Mencatat semua masukan. 3. Ganti kalimat negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, paling banyak 3 sampai 7 saja. Kalau terlalu banyak, anak-anak pasti lupa ya, jadi hanya terbatas antara 3 sampai 7 keyakinan. Yang berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Kalau anak-anak pakai, nah ini berarti sudah sepakat dengan apa? Boleh jempol, boleh anak-anak TK yang belum bisa menulis. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Next, kita masuk ke, oh iya Bu Guru, saya minta kita kan sudah buat keyakinan kelas. Bagaimana kalau kita buat keyakinan sekolah yang harus kita sepakati bersama? Tulis 1 keyakinan kelas di sticky note. Oh, dibagi-bagikan sampai orang 1, tulis 1 saja. Nanti keyakinan ini kita sepakati bersama. Maksudnya guru, kan kita sudah buat kelas sama anak-anak. Jadi guru ya juga sama dong. Soalnya kita juga punya keyakinan. Oke, boleh tulis 1 juga. Itu 1 juga, 1 saja. Saya bagi-bagi. 1 saja. Keyakinan kelas yang menurut rekan-rekan semua pas untuk dilakukan di lingkungan kita. Benar sudah? Ya, peraturan lah. Ada istilahnya peraturan 1 saja. Iya. Sekolah ya, kita jadi yang ini. Iya, keyakinan sekolah namanya sekarang keyakinan sekolah. 1, jangan banyak-banyak, soalnya sudah ada 10 orang. Sudah menjadi. Ya. Nanti masih saya diskusikan lagi, setuju apa tidak? Benar sudah? Itu sudah. Kalau memang dari 10 peserta yang hari ini keyakinannya itu pas, gak apa-apa, jadi 10 keyakinan. Saya boleh minta bantu kalau Bu Uut menuliskan. Ada sudah, saya bacakan dulu. Terima kasih Bu Terima. Kita sepakati dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 keyakinan yang sudah ditulis di sini. Marilah tetap sepakati bersama. Uji boleh dicatat, ini keluar dari hati mereka masing-masing.
Jadi kalau sudah peraturan dibuat sendiri, insya Allah disepakati. 1. Baca Quran pagi hari 1 halaman sebelum menghadapi anak didik. Setuju apa mboten? Setuju. Yang setuju angkat tangan coba. Baik, tulis buku keyakinan nomor 1. Tanya, sing tiket piye? Baca di tiket. Free, apa namanya? Kondisional maksudnya. Ya nggak tiket. Oh iya. Tapi nyampe itu di Baca ya, Quran kemudian dulu berapa jam? satu halaman. Baca Qurannya Denti. Seperti Iya. kalau Ada reklam boleh ke siapa sih Joko? Ya makan dhewe. enggak bukan di Baru datang. baru datang langsung. Baca Al-Quran Iya. pagi hari 1 halaman. Yang kedua, meletakkan semua pada tempatnya. Setuju apa bukan? Apapun berarti. Meletakkan semua pada tempatnya. Setuju? Sepatu tidak berserang. Meletakkan semua pada tempatnya. Saya sepatu di kaki. Kalau sepatu berserakan di pipi sih. Oke, kesepakatannya bagaimana? Kalau masih ada yang berserak, Sepatu gugur. ya. Setuju, gitu, benar. Ingat-ingat tuh ya. Ini kesepakatan yang kita buat sendiri. Berarti kita harus ini apa namanya berusaha untuk ini melaksanakan. Ya. Tunggu jangan sini, takut ada yang kamu. Yang ketiga, disiplin waktu datang ke sekolah. Setuju? Setuju? Oke, disiplin waktu. Bagaimana Bu ini Bu? Setuju tapi kalau lapor jadi didenda. Oke, ada yang berikutnya. Mila kita ada yang dimana Mila ya TTP yang selaka dalam waktu dimana? Iya. Iya TTP. Oke, yang berikutnya seragamnya harus sama karena dari seragam yang sama akan terlihat bagaimana sekolah tersebut. Setuju. Berarti seragam ya. Berpakaian menurut seragam hari itu ya apa namanya ya? Kita banget. Ya. Iya bukan. Berseragam, rapi. Ya, oke. Buka ada oleh. Oke. Pokoknya badai sitoe Nggak dalam. bisa buka ada oleh. Waktu kaki ya kaki. Ya. Waktu hitam putih ya hitam putih. Walaupun yang Baik. kita pakai aja Ya, ya. ingat loh ya. Oke, ini datang ke sekolah sebelum bel berbunyi sama ya dengan ini ya. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi 30 menit sebelum jam masuk sekolah. Sama dengan tadi ya, disiplin waktu ya, sama. Oke, saya pilih satu. Oke. 30 menit sebelum bel sekolah. Iya, kan sama. Berarti ini disiplin waktu kan, sama. Ya. Sama ini. Saya juga 30 menit sebelum. Saya mungkin, saya sama. Saya tidak nulis tapi bisa pakai tulisan biasanya ya. Apa tulisan siapa? Tapi saya melakukan. Saling mengingatkan, mendukung dan membantu antar warga sekolah. Saling menghormati, berarti ini ya boleh. Menyayangi. Mengingatkan dalam kebaikan. Oh boleh. Boleh. Dari pasangan ya. Ya. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Pilih-pilih warga. Ya di rumah siji di rumah kabeh berarti. Ya. Pasangan bono. Oke. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedekah pagi. Sedekah ini macam-macam ya. Bisa senyum. Ayo. Sedekah pagi. Setuju? Setuju? Di mana itu Bu, di sekolah? Ya iyalah. Oke. Sarapan. Terima kasih Beriti dan pagi saya sudah sarapan dari Beriti. Termasuk budaya positif ya Bu. Ya. Oke. Yang telah bawa Hukuman itu hukumannya. Oke, kalau berikutnya keyakinan sekolah. Jika ingin baik anak-anaknya harus dimulai dari gurunya dulu. Setuju?
teladan yang baik, ya, role model. Oke. Berikutnya, menyelesaikan tugas dengan baik. Ayo RPP dulu. RPP. Oke. Masa disiplin ya? Iya. Ya kan Ini disiplin waktu. menyelesaikan tugas dengan baik. Setuju? Disiplin administrasi. Enggak, disiplin tugas. Disiplin Oke. dalam segalanya. Ya, baik. Kalian sebut menyelesaikan tugas dengan baik. Disiplin berarti. Disiplin menyelesaikan. Selain ini ya, administrasi juga ini juga ya. Paling saya nulis itu deh. Berikutnya disiplin menyelesaikan tugas dengan baik. Disiplin tugas. Yang berikutnya senyum setiap hari. Berarti sedekah tadi ya. Oke, masuk. Jadi ada berapa nih? 8. Lebih, Bu. Ini sudah ada apa-apa kan? Ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Inilah keyakinan kelas, keyakinan sekolah TKG Permata. 1. Baca Al-Quran pagi hari 1 halaman. 2. Meletakkan semua pada tempatnya. 3. Disiplin waktu datang ke sekolah. 4. Taat berseragam. 5. Mengingatkan dalam kebaikan. 6. Sedekah pagi. 7. Guru sebagai teladan yang baik tentunya. Yang 8. Disiplin dalam menyelesaikan tugas. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf ini untuk dipatuhi ya teman-teman. Buatan beda di bawah Oke. MB Amin Adriani. Ya, tanda-tanda semua. Oke. Siapkan kenangan. Terima kasih, saya lanjut ya. 5 posisi kontrol guru. 1. Sebagai penghukum. 2. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat lagi. Satu halaman itu berarti oh dadaknya satu lembar itu 2 halaman. Sebelum ambil kaji ambil di foto. Saya sudah ngaji. Udah di sini deh Ya. Enak kalau kamu sana. Tapi kalau mau ngaji datangnya lebih pagi. Sekolah sampai jam berapa nih kalau ngaji? Bisa. Bayar pokoknya tidak ngaji. Baru nyokain jalan sendiri. Terus tak ada seragam iki apa? Kaki iki gawe motif ini apa polos? Saya kaosan, blok. Iki ya, iku podo kabeh. Sing Oh iya, si coklat. Ya ya. Coklat itu podo. Ya, Saya gak ada coklat kok. ini coklat bisa ada Pakai kan gue ngapain? Iya, iya. Nih, kan ada soblok, soblok. ndak sembarang. Daun ada cokokan. Ya ojo, TPA jadi kayak ngene. Ngene bahaya. Ini posisi penghukum ya Bu, mohon diperhatikan. Bedanya tadi 5 posisi kontrol. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Dapat guys. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih punya semangat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak
Berikutnya, guru sebagai posisinya membuat merasa bersalah. Karet sampai kesel. Membuat merasa bersalah. Aman. Masalahnya beda. Saya kasih. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Semoga terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Mana ini? Duh, Gusti Naren. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan ibu susah lagi ya, Nak ya. Kamu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Yang membuat anak merasa bersalah. Gurunya posisi kontrolnya di sana. Berikutnya, ada posisi teman. Guru sebagai posisi teman. Ini contoh videonya memang anak SMA ya, Bu. Sekali lihat ke video nih. Ya betul itu. Cuma keliru, buat pakai foto. Sebagai teman. Iya. Tapi kan dalam kamu nih ya. Kocok-kocok. Wah, sudah jam berapa ya, Nak? Baik, baik. Lagi ya sayang. Kalau guru SMA ini, Itu sampai saksanya paling kencang. Kok terlambat sih? Dayu-dayu. Jadi walaupun saya kencang, tetap gak kencang, Bu. Yang kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan kamu. Kamu ini ada-ada saja. itu sebagai teman. Berikutnya sebagai pemantau. Pemantau. Enggak lah. Enggak, Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang terakhir, posisi sebagai manajer. Jangan kata enak. Sesuai kilometer. Nah, dulu. Posisi ini terus kita ke pondok. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Di menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip sekolah Muhammad tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah kekurangan
bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik ya, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Rekan semua bisa tahu ya bedanya dari lima tadi ya? Bisa ya? Bisa tahu. Next Bu Tiwi. Oke, guru sebagai penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal. Dampaknya ke anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mukul tertentu. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Suara lembut namun menyamakan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Guru menderita ya. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, sikap sebagai teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya kepada murid bergantung pada satu orang. Dua, membuat siswa tidak mandiri. Yang keempat, next. Sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya ke murid, menghitung hadiah, hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Satu, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya kepada murid mandiri. Yang kedua, PD memecahkan masalah sendiri. Sekarang kita kembalikan ke diri kita sendiri. Di posisi mana kita selama ini? Jujur kalau saya sendiri gitu, saya banyak ke posisi teman. Karena apa? Itu tadi, kalau anak, menurut saya sendiri, teman itu kalau bagi anak TK lebih masuk mungkin, ya. Nggak tahu kalau pendapatnya teman rekan-rekan semua di posisi mana? Bu Enda mungkin punya ini, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Posisi yang selama ini sering kita lakukan. Saya lebih ya, tapi tidak mau untuk menilai saya ke yang lain juga ya teman. Lebih kepada saya berusaha ke manajemen karena saya berdasarkan teori yang telah saya dapat dari konfliktisme dan reaksi. Jadi kita berusaha untuk membangun manajemen terhadap anak. Gimana cara kita membantu mereka memecahkan tanpa kita harus kasih tahu. Biarkan mereka sendiri menyampaikan. Kita hanya sebagai sebagai pengarah saja, mengarahkan saja. Harus bagaimana? Oh gitu. Satu bagaimana? Nah ini gimana terus? Jadi anak-anak dengan seperti itu anak-anak tahu masalahnya di mana, salahnya di mana, mereka lebih tahu. Dan itu lebih mudah bagi mereka untuk memperbaiki diri mereka. Jadi tanpa kita harus menyampaikan, kamu begini, satu ini. Tapi kalau kita memberikan ilmu saja kepada anak-anak ya, mereka akan menyampaikan, oh di sini terus harus bagaimana begini, begini. Itu kan lebih mudah daripada kita harus mendikte mereka seperti itu. Terima kasih Bu Endang. Kalau sudah merasa diri ini sudah di posisi manajer berarti harus dipertahankan. Ya. Kalau saya sendiri berarti saya harus banyak istighfar ya Bu. Kadang tanpa di luar kesadaran saya ya, saya juga pernah menghardik murid saya sendiri juga pernah. Tapi
tadi kembali lagi kita harus banyak istighfar, memberikan yang terbaik pada anak-anak, tentunya tidak dengan mudah, tidak dengan gampang ya, dengan kondisi anak yang berbeda-beda, macam-macam di kelas, apalagi yang mulai baru tidak kadang kita juga melakukan kesalahan. Nah dari sini kita bisa belajar, oh berarti aku harus begini, posisi ini yang harus aku lakukan. Saya minta tanggapannya Bu Halimah. Gak apa-apa, posisi apa yang selama ini? Kalau saya Gak apa-apa, tidak ada yang salah. lihat permasalahannya dulu, jadi lihat sekolahnya dulu, baru kita menghadapi anak tersebut. Cuman memang jarang hukum lah ya, karena memang kayaknya anak-anak nggak ada yang melakukan hal-hal yang di luar batas lah. Namanya anak-anak kalau masalahnya ya seperti itu ya, bangga peraturan itu biasa ya. Cuman ya saya nggak pernah hukum, itu aja. Terima kasih. Mungkin Bu Titi, Bu Uru boleh menyampaikan pendapatnya. Insya Allah hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Halimah dari Hizbikor ya. Insya Allah semua guru DKIP tidak melakukan hukuman seperti itu. Terima kasih Bu Titi. Saya juga pengen dengar pendapatnya Bu Bella ya, Mas Remani. Kan muridnya baru semua. Bagaimana posisi yang pernah kita lakukan ke anak-anak, terutama anak yang baru? Oke, izin menjawab Mbak Ani. Posisi saya sendiri itu karena sebagai guru pendamping, jadi lebih ke jujurly, ke memantau sih. Ya, karena ya tidak menutup kemungkinan juga. Gimana ya? Karena kan anak-anak pasti gimana ya Bu Ani? Jadi intinya itu biar fokus sama Bu Aniknya. Jadi saya yang mengamati kalau ada yang seperti itu. Jadi mereka anak-anak itu ayo fokus ke Bu Anik seperti itu. Seperti saja sih. Terima kasih Bu Bella. Jadi memang posisi kita tidak selamanya ya harus manajer, kita juga lihat kondisi. Kadang memang ada kan anak yang nggak selesai rewelnya, dia ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 hari rewelnya. Di sana kita bisa masuk, oke lah kita masuk kalau sama anak yang rewel sebagai teman, ya. Anak kita ajak bincang, tadi dia habis siapa? Tadi sudah sarapan apa di rumah? Jadi kedekatan itu lebih terjalin ya. Itu posisi kita sebagai teman. Kita nggak bisa tuh harus manajer terus, itu nggak mungkin. Kita lihat kondisi juga. Kalau memang anak SMA, SD, SMP, SMA, memang lebih ke ini manajernya itu harus lebih banyak. Kalau anak TK ini Bu. Tapi ini tadi jangan sampai kita jadi posisi yang penghukum ya Bu. Jadi itu akan menjadikan anak kita tadi itu sakit Bu. Meskipun dia tidak mengucapkan, maaf ya tadi ya memang ada anak saya yang agak ini ya, agak spesial ya. Ada dia itu melawan saya. Oke, satu sisi saya juga harus tegas, saya juga harus dia kasih support, harus saya kasih ini, dia kasih sayang. Insya Allah dia nurut. Tadi tentu saja tidak lepas dari campur tangan Allah ya Bu. Kita sebagai guru juga harus ini berusaha, itu pun juga melalui doa ya tentunya, dengan usaha kita yang baik. Terima kasih. Lanjut ini. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia berhubungan dengan tadi. Kebutuhan dasar manusia 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi berhubungan dengan murid-murid kita ya, butuh dia kasih sayang dan rasa diterima oleh kita. Yang ketiga, kekuasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Next. Di sini ya ada 4 pertanyaan.
Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira itu apa kan? Aku senang. Maksudnya pribadi itu menunjukkan kebutuhan yang mana? Kebutuhan dasar manusia kan tadi ada 5. Kembali dulu. Kembali. Kebutuhan dasar tadi ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sing nomor 1 pertanyaannya begini. Next. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Rasa sayang. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya, dia minta ini, jadi dirinya diinginkan, dimunculkan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Betul. Ya. Berarti mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti kita sudah paham ya Bu. Dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Ini seperti, maaf ya Bu, mungkin pemaparan saya juga kurang jelas karena memang saya juga dalam kondisi belajar juga. Di sini dunia berkualitas itu seperti album ya, album kenangan. Di album kenangan itu kita menampilkan tentunya yang baik-baik saja kan? Nah mungkin hal-hal yang negatif kita tampilkan di album kenangan kita. Siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Kita jawab bersama. Orang yang paling penting dalam hidup kita. Kalau saya, keluarga. Sip, 2. Teman sekolah. 3. Orang tua kalau menurut saya. Oke, ya. Next. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Apa? Oke, itu masuk keluarga. Kedua. Ya, oke. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan yang paling penting menurut jenengan? Tulus. Oke. Jujur. Ikhlas. Ayo, nilai kebajikan. Apa please? Kerja keras. Integritas. Oke, semuanya benar, tidak ada yang salah. Lanjut. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Karakter seperti apa? Karakter yang bagaimana? Kalau ingin karakter yang paling diinginkan oleh diri Anda. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, nggak apa-apa, tidak ada yang salah Bu. Sabar. Oke. Bijak. Tidak patah menyerah. Oke. Bijak Bu Tiwi. Oke, masuk. Nah, bijaksana. Oke. Kalau saya lebih ke ini ya, kalau saya sendiri, saya kepengen bertanggung jawab gitu aja. Oke, dengan apa yang saya kerjakan. Yang berikutnya, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Maksudnya selama hidup ini, di posisi mana yang menurut Anda yang sangat Anda banggakan? Oke, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Ayo Tiwi, apa Bu Tiwi? Saat menikah dengan ayahnya Hafsa. Boleh, itu pencapaian. Benar apa beda? Pencapaiannya yang menurut jenengan yang menjadi kebanggaan. Lulus kuliah di UI, UNJ, itu juga kebanggaan ya. Kita ini melewati masa-masa menikah dengan suami kita yang tercinta, itu juga suatu kebanggaan bagi kita. Yang akan kita pasang di album kenangan hidup kita. Oke. Boleh saat melahirkan putra putrinya, yang juga suatu kebanggaan. Oke. Bu Titi saat bersanding dengan Pak Heri. Bu Ani juga dengan Pak Pamuji, ya. Itu suatu kebanggaan, Mbak. Ya, boleh kita makan ya. Oh, lagi susul katanya. Belum masuk dalam ini. Kebanggaannya kira-kira apa?
Jadi kalau memang sudah kita prinsip kita jadi guru, ya guru ini yang sudah menjadi profesi kita, ya kita harus mempertanggungjawabkan dengan baik. Yang berikutnya, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ya, tidak salah dengan hampir sama dengan yang tadi ya. Bersama ya. Ketika kita tidak Ya, bertahan itu berarti bertahan hidup ya Bu Titin ya, kebutuhan hidup manusia ya. Survive di bagaimanapun ini keadaannya. tahu. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Hampir sama ya Bu ya pertanyaannya. Jadilah ini yang apa namanya? Jadikan itu yang terbaik yang harus kita inginkan juga. Next Bu Titin. Kita lanjut terakhir ya Bu. Segitiga restitusi. Nah, restitusi tadi itu kan sudah dipaparkan di depan. Restitusi ini ada 3 tahap. 1, menstabilkan identitas. Nah, misalkan ada anak yang bermasalah, kita tanyai dulu. Setiap orang itu pasti punya kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaan kata-kata seperti itu yang masuk ke menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Pertanyaannya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal yang tadi itu, yang maksudnya kesalahan tadi. Pasti punya alasan kenapa kamu kok melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Termasuk validasi kebutuhan. Yang menyampaikan keyakinan, kita mengingatkan kesepakatan kelas. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu salah satu pertanyaan yang menunjukkan menanyakan keyakinan. Kurang satu lagi ya Bu ya? Di WA ini. Dokter William sesi pertama ada break palis. Ini termasuk validasi, restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memberikan saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, Pak. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi kemarin. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun
Ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itulah langkah-langkah resolusi dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih teman-teman semua. Semoga dengan apa yang sedikit yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.